Sobat 100, masih bersama dengan saya Endah Indraswari dalam program 100 Institute. Nah Sobat 100, kali ini kita akan mempelajari tentang faktor persekutuan terbesar. Dan untuk lebih jelasnya, perhatikan soal berikut ini. Siswa kelas 6 terdiri atas 64 siswa perempuan dan 48 siswa laki-laki. Siswa dari kelas tersebut akan dibagi menjadi beberapa kelompok. Jumlah siswa perempuan tiap kelompok sama banyak. Begitu juga siswa laki-laki. Paling banyak kelompok yang dapat dibentuk adalah titik-titik. Nah, Sobat 100, di sini ada soal cerita yang berkaitan dengan FPB ya. Jadi faktor persekutuan terbesar, dan sudah pasti kita harus menentukan faktorisasi prima dulu masing-masing dari 64 dan 48 ya, dengan menggunakan pohon faktor. Oke. Nah, di sini bisa kita jawab bersama-sama. Nah, Sobat 100, ingat ya, kalau ada soal yang seperti ini, ada keterangan membagi sama banyak ya. Di sini tiap kelompoknya sama banyak, sudah pasti dia FPB. Oke ya. Nah, langsung aja yuk kita hitung faktorisasi prima dari 64 dengan cara menggunakan pohon faktor ya. Yang pertama 64. 64 ini bisa kita bagi dengan berapa Sobat 100? Ya, 2. Nah, 64 dibagi 2 hasilnya berapa? Ya, hasilnya adalah 32. Kemudian 32 ini bisa kita bagi lagi dengan 2 ya, hasilnya adalah berapa? Iya, hasilnya adalah 16. Nah, 16 ini masih bisa nih Sobat 100 kita bagi lagi dengan 2, hasilnya adalah 8. Kemudian 8 ini masih bisa? Ya, masih bisa ya, kita bagi dengan 2, hasilnya adalah 4. Nah, kemudian 4 masih bisa? Ya, masih ya. Berarti 4 dibagi dengan berapa Sobat 100? Ya, dibagi dengan 2. Hasilnya adalah 2 juga. Nah, masih bisa? Ya, sudah cukup ya. Berarti faktorisasi prima dari 64 itu adalah 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 dan dikali 2. Atau bisa disingkat nih Sobat 100. Kita hitung aja 2-nya ada berapa kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti nanti bisa kita tuliskan 64 itu faktorisasi primanya adalah 2 dipangkat 6. Oke ya, di sini bisa kita tuliskan 64 sama dengan 2 pangkat 6. Oke. Nah, berikutnya kita bisa hitung yang laki-laki nih, faktorisasi primanya dari 48. Caranya sama ya, kita gunakan pohon faktor ya. 48 ini bisa kita bagi dengan 2, hasilnya sama dengan 24. Nah, 24 masih bisa Sobat 100? Tentu saja masih ya, kita bagi lagi dengan 2. Nah, hasilnya sama dengan berapa? Yes, 12, betul sekali. Kemudian ini masih bisa kita bagi lagi dengan 2, hasilnya sama dengan 6. Kemudian 6 kita bagi dengan 2, hasilnya berapa ya Sobat 100 ya? Iya, 3. Nah, jadi inilah faktorisasi prima dari 48, yaitu 2 kali 2 kali 2 kali 2 dan kali 3 ya, atau bisa kita singkat jadi 2-nya ini kan ada 1, 2, 3, 4. Berarti 2 pangkat 4 dikali 3. Kita tuliskan di sini 48 sama dengan 2 pangkat 4 kali 3. Jadi inilah faktorisasi prima dari 64 dan 48. Nah, langkah berikutnya kita bisa tentukan FPB-nya.
Nah, masih ingat ya, kalau menentukan FPB, caranya bagaimana ya Sobat 100 ya? Kalau faktorisasi primanya sudah ada di sini. Iya, caranya adalah selalu ya kalau FPB itu dia faktor yang sama. Nah, ada nggak ya faktor yang sama di situ? Iya, ada, yaitu 2 ya. Jadi kalau FPB hanya faktor yang sama yang dilihat. Oke, dari faktor yang sama ini, pangkat yang paling besar atau kecil? Iya, kalau FPB udah pasti ya, dia pangkat yang paling kecil. Oke, jadi faktor yang sama, pangkat yang paling kecil. Diingat ya. Nah, kalau kita lihat di sini 2 pangkat 6 sama 2 pangkat 4, berarti yang paling kecil 2 pangkat 4. Betul sekali. Kita tuliskan sehingga FPB dari 64 dan 48 adalah 2 pangkat 4. Nah, 2 pangkat 4 ini berapa sih Sobat 100? 2 pangkat 4 itu berarti kan sama 2 kali 2 kali 2 kali 2. Hasilnya berapa? 2 kali 2, 4. 4 kali 2, 8. 8 kali 2? Iya. Sudah pasti hasilnya sama dengan 16. Nah, dari sini kita bisa jawab deh pertanyaannya. Jadi, paling banyak kelompok yang dapat dibentuk adalah berapa kelompok? Iya, sudah pasti 16. Oke? Jadi FPB-nya ini sama saja dengan banyaknya kelompok yang akan dibentuk. Oke ya. Nah, di sini kita tuliskan. Jadi, banyak kelompok yang dibentuk adalah berapa tadi Sobat 100? Iya, 16 kelompok. Ya, jadi dari jumlah perempuannya ada 64 dan laki-lakinya 48. Kalau dibagi sama banyak nanti akan terbentuk 16 kelompok ya. Jadi inilah jawabannya. Oke ya. Mudah ya Sobat 100 ya. Jadi diingat kembali ciri-ciri dari faktor persekutuan terbesar, cara menentukannya bagaimana ya. Kemudian ciri-ciri kalau di soal dia pakai FPB atau KPK itu juga harus diingat lagi. Jelas? Oke. Nah Sobat 100, jika Sobat 100 sudah paham dengan video penjelasan ini, maka Sobat 100 bisa lanjut melihat atau mempelajari video penjelasan yang berikutnya. Selamat belajar!